Hai teman-teman, kembali lagi di podcast edukasi bareng aku, Elva. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi jarang kita pahami secara utuh, yaitu audit sektor publik. Jadi gini, setiap tahun negara kita itu ngeluarin ribuan triliun buat bangun sekolah, rumah sakit, jalan tol, sampai subsidi ini itu. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang ngawasin biar itu semua beneran jalan dan gak ada yang nakal? Nah, jawabannya adalah audit. Tapi bukan audit yang cuma hitung-hitungan doang ya. Audit sektor publik ini luas banget. Dan hari ini aku udah bareng sama 4 narasumber keren yang bakal bantu jelasin semuanya. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dulu dari dasarnya nih. Nah, Ferdi, boleh dong jelasin dulu ke kita semua audit sektor publik itu sebenarnya apa sih dan kenapa itu penting? Oke, terima kasih atas waktunya Eva. Jadi gini ya teman-teman, audit sektor publik itu sebenarnya adalah proses pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah yang diperiksa bisa kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah. Tujuannya bukan cuma buat tahu uangnya kemana aja, tapi juga buat memastikan kalau penggunaan anggaran itu sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak merugikan negara. Nah, kenapa sih ini penting? Karena ini tuh adalah uang rakyat, uang kita. Nah, setiap rupiah yang kita pakai harus bisa dipertanggungjawabkan dong. Misalnya, uang buat bangun puskesmas, kalau nggak diaudit, gimana kita tahu apakah beneran dibangun atau cuma fiktif doang? Audit juga jadi salah satu cara biar para pengelola keuangan sektor publik itu kerja dengan disiplin. Karena mereka tahu suatu saat bakal ada yang diperiksa dan minta penjelasan. Jadi bisa dibilang audit ini kayak rem kalau misalnya dalam mobil tuh, biar gak ada yang disalahgunakan. Dan yang melakukan audit ini banyak, ada BPK, BKP, dan juga APIP di tiap instansi. Masing-masing punya peran dan peluang hidupnya sendiri kok. Nah, kalau udah tahu audit itu penting, aku jadi penasaran nih, audit itu ternyata ada macam-macam ya? Jadi mungkin bisa bantu jelasin? Ya, betul. Jadi audit sektor publik itu nggak cuma satu jenis ya, ada 3 jenis utama yang sering dilakukan. Yang pertama itu ada audit keuangan. Nah, ini tuh yang biasanya tuh paling umum ya. Nah, tujuannya itu untuk memeriksa laporan keuangan suatu instansi pemerintahan. Terus dikasih opini nih, wajar apa enggak gitu kan. Nah, ini juga penting biar publik itu tahu laporan keuangan itu bisa dipercaya apa enggak gitu. Untuk yang kedua itu dia ada audit kinerja. Nah, ini tuh lebih luas lagi ya. Di sini auditor itu akan melihat apakah suatu program pemerintahan itu sudah efisien, efektif, dan ekonomis. Nah, misalnya nih sebuah program pelatihan kerja untuk warga, apakah pelatihannya itu bermanfaat, terus pesertanya itu sesuai dengan sasaran, dan anggarannya itu masuk akal. Nah, semua itu harus dievaluasi di audit kinerja. Nah, untuk yang ketiga itu ada audit kepatuhan. Nah, ini tuh untuk cross check gitu loh, apakah pelaksanaan anggaran dan program itu dia sesuai aturan hukum yang berlaku apa enggak. Nah, kadang ada kasus kan programnya tuh bagus, cuman uangnya tuh ada, tapi kadang tuh pengadaannya dia melanggar aturan. Nah, itu bisa kena audit kepatuhan. Nah, jadi masing-masing jenis audit itu dia punya fokusnya itu berbeda-beda, tapi semuanya itu saling melengkapi untuk memastikan memastikan bahwa pemerintah itu bekerja dengan baik dan uang negara itu dia digunakan secara benar. Wah, ternyata jenisnya banyak juga ya. Tapi aku masih penasaran nih, Fian, gimana sih alur audit itu dijalankan dari awal sampai akhir? Nah, ini yang menarik. Banyak orang kira audit itu cuma datang terus minta dokumen doang. Padahal prosesnya itu panjang dan terstruktur. Biasanya itu dimulai dari perencanaan. Nah, di tahap ini, auditor itu bakal ngumpulin informasi dulu. Misalnya, instansi mana sih yang mau diaudit? Dan di tahap ini, auditor juga bakal ngumpulin informasi. Nah, misalnya instansi mana yang mau diaudit, nah apa resikonya dan berapa besar anggarannya, dan masalah apa yang mungkin muncul. Dari situ disusun strategi auditnya. Setelah itu
masuk ke tahap pelaksanaan audit, dan disinilah auditor itu langsung turun tangan. Mereka itu mewawancarai pejabat, minta dokumen, verifikasi data, bahkan turun ke lapangan untuk lihat kondisi nyatanya itu seperti apa. Kemudian setelah itu semua data dikumpulin dan masuk ke tahap evaluasi, di mana auditor bakal analisis apakah ada penyimpangan, apakah program dijalankan sesuai rencana, dan apakah anggaran itu benar digunakan dengan tepat. Kemudian terakhir hasil audit itu bakal dirangkum dalam laporan audit. Nah, di laporan inilah berisi rekomendasi perbaikan, saran kebijakan, bahkan kadang bisa jadi bahan buat tindakan hukum kalau ada temuan yang berat. Nah, jadi proses audit itu bukan cuma soal nyari kesalahan, tetapi juga soal memberi masukan biar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Wah, menarik juga ya. Tapi aku yakin pelaksanaan audit itu nggak selalu mulus. Nah itu, boleh share nggak sih tantangan apa aja yang biasanya dihadapi oleh para audit sektor publik? Wah, banyak banget tantangannya. Yang paling utama itu soal akses data. Kadang auditor diminta nge-audit, tapi datanya nggak lengkap atau bahkan disembunyikan. Ada juga yang bilang dokumennya itu hilang, padahal bisa jadi itu disengaja. Terus auditor juga sering dapat tekanan entah dari pejabat, pemimpin, atau bahkan pihak eksternal. Apalagi kalau yang diaudit itu program besar atau anggarannya itu anggarannya besar miliaran. Pasti banyak yang panas. Nggak jarang juga auditor itu dapat ancaman fisik atau intimidasi. Makanya butuh keberanian dan perlindungan institusional yang kuat. Nah, karena itu semua etika auditor itu jadi sangat penting. Seorang auditor harus punya integritas tinggi, nggak boleh mudah goyah, harus tetap punya independen, nggak boleh ikut-ikutan tekanan atau terbawa tekanan gitu. Jadi selanjutnya yaitu kerahasiaan juga sangat penting. Informasi yang didapat nggak bisa sembarangan dibocorkan, dan yang paling lebih penting itu harus kompeten, paham regulasi, paham teknis, dan terus belajar. Karena pada akhirnya auditor sektor publik itu bukan cuma profesi teknis, tapi juga bagian dari kontrol demokrasi, seperti menjaga uang rakyat biar nggak disalahgunakan. Wah, keren dan luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Dari mulai pengertian audit sektor publik, jenis-jenisnya, prosesnya, sampai tantangan dan etika yang harus dipegang teguh oleh auditor. Penyidikan kasus dugaan praktik pemufakatan jahat dalam pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2023 masih dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mengapa kasus dugaan korupsi ini baru terhembus dan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan pada 20 Mei 2025? Dan adakah peluang bagi Kejaksaan Agung untuk menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus yang telah merugikan negara senilai hampir 10 triliun rupiah ini? Kita membahasnya langsung bersama narasumber peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat malam Mas Zainur. Selamat malam Bang Victor. Mas Zainur, kita tahu bahwa kabar ini sebenarnya sudah mencuat dan menjadi sorotan publik pada 2021 silam ya. Saat ini Kejagung masih menghitung kerugian kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek era kepemimpinan Nadiem Makarim begitu. Ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat atau tidak sama sekali. Apakah Anda melihat ada kemungkinan kasus ini ditutup-tutupi sejumlah pihak saat Nadiem Makarim masih menjabat sebagai menteri kala itu? Ya, memang di 2021 sudah santer ya perdebatan mengenai pengadaan laptop Chromebook ini. Kenapa? Karena mulai dari harganya yang saat itu dianggap fantastis, kemudian juga waktu itu dalam kondisi COVID-19, di mana ada berbagai kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak, tetapi kemudian mengapa mengadakan laptop dengan anggaran yang sangat besar. Tetapi kan kita tahu bahwa proses penyidikan bukan satu tugas yang mudah, dibutuhkan waktu untuk melakukan pengumpulan alat-alat bukti, sehingga kemudian penyidik sampai pada kesimpulan yakin bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh telah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu dari penyelidikan
dinaikkan statusnya menjadi penyidikan di tanggal 20 Mei 2025. Nah, apakah sebelumnya karena Menteri Pendidikan masih menjabat, ya itu mungkin ada atau tidak korelasinya kejaksaan yang lebih tahu, tetapi yang saya pahami dari proses yang dilakukan oleh kejaksaan adalah memang pengumpulan alat-alat bukti itu membutuhkan waktu. Nah, kalau kita lihat Bang Victor, sebenarnya kejaksaan itu mempersoalkan yang pertama adalah tim kajiannya Kemendikbud itu sendiri sejak awal merekomendasikan untuk penggunaan operating system Windows. Tetapi kemudian di tahun 2020-an begitu ya, yang dipilih adalah kemudian adalah Chromebook. Nah, ada dugaan tim kajian ini diarahkan untuk mengganti dari operating system Windows menjadi operating system Chromebook gitu ya. Nah, kenapa kemudian ada penggantian operating system ini? Ya itu yang kemudian disebut oleh tim penyidik kejaksaan adanya permufakatan jahat, adanya persekongkolan. Nah, apa yang menjadi motif dari persekongkolan atau permufakatan jahat ini? Nah, ini yang kemudian harus didalami lebih lanjut oleh para tim penyidik di Kejaksaan Agung, Bang Victor. Apakah di dalamnya ada misalnya kickback, ada bentuk-bentuk gratifikasi atau suap, ada bentuk-bentuk fraud, ada bentuk-bentuk moral hazard yang kemudian mempengaruhi kenapa ada petunjuk kepada tim kajian yang sebelumnya sudah mengambil kesimpulan untuk merekomendasikan Windows kemudian diganti menjadi Chrome. Nah, inilah yang harus ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik dengan misalnya melakukan penggalian data yang sudah diperoleh dari penyitaan. Kemarin dilakukan penyitaan ada banyak gawai, ada laptop, ada handphone dari pihak-pihak yang diduga memiliki pengetahuan terjadinya kasus ini. Ada staf khusus menteri, juga ada pihak-pihak lain. Bang Victor. Iya, Mas Zainur, ini sumber dana pengadaan laptop untuk Chromebook ini tercatat 3,8 triliun rupiah dari dana satuan pendidikan dan 6,3 triliun dari dana alokasi khusus. Besarnya ini tidak main-main, Mas. Padahal saat diuji coba tadi betul ya, pada 2019 disebutkan bahwa laptop Chromebook terbukti tidak efektif digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Saya membaca data dari awal, Pustekom pada 2019 telah menyarankan penggunaan Windows OS tadi berdasarkan uji coba di lapangan yang dinilai lebih cocok untuk diterapkan. Namun arah kebijakan kemudian berubah dan pengadaan Chromebook tetap dilanjutkan. Berarti Anda yakin bahwa ini sebagai salah satu bentuk persekongkolan jahat pihak tertentu sehingga proyek ini harus tetap ada, begitu ya. Mas Zainur, di Rabu 21 Mei kemarin, Kejagung menggeledah kediaman mantan staf khusus Mendikbudristek berinisial FH dan JT. Ada juga 28 saksi yang diperiksa oleh Kejagung begitu ya. Selain Kemendikbudristek, pihak atau lembaga mana lagi yang bakal terseret dalam kasus ini? Karena yang saya baca, di tahun 2021 silam ada informasi bahwa mantan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini mengakuisisi saham Zirex dan terlibat dalam proyek pengadaan laptop Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun ditepis oleh juru bicara mantan Menteri Kemaritiman dan Investasi saat itu ya, bahwa itu tidak benar. Apakah Anda melihat, menurut analisa Anda, ada lembaga lain yang terlibat dalam kasus ini, Mas Zainur? Ya, itu materi penyidikan ya. Jadi yang harus dicari adalah siapa yang mengarahkan untuk mengganti kesimpulan dari tim kajian yang mengarahkan untuk menggunakan Windows kemudian diganti menggunakan Chrome. Nah, kalau kita lihat dari tim kajian ini kan melakukan uji coba gitu ya. Uji cobanya juga tidak main-main. Mereka melakukan pengadaan terhadap 1.000 unit Chromebook yang dilakukan oleh Pustekom Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, ketika kesimpulannya diubah, siapa yang bisa mempengaruhi pengubahan kesimpulan? Ya, yaitu adalah pihak-pihak yang pasti punya kekuasaan. Tidak mungkin dong tim yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan ini misalnya dipengaruhi oleh pihak-pihak dengan kekuasaan yang rendah atau pihak-pihak yang tidak punya pengaruh. Presiden tidak ikut campur dalam proses penyidikan ini. Semoga proses penyidikan ini cepat sekali tuntas dan kita segera tahu siapakah tokoh kunci dalam kasus ini. Terima kasih banyak peneliti Pukat Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Jadi sekarang kita tahu bahwa audit sektor publik itu bukan cuma tentang nyari kesalahan, tapi juga tentang menjaga akuntabilitas,
membangun kepercayaan publik, dan memastikan uang negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terima kasih buat Vian, Edo, Ferdi, dan Betty yang udah berbagi insight luar biasa. Dan buat kalian semua yang dengerin podcast kita kali ini, semoga podcast ini bikin kita semua makin peduli sama keuangan negara. Karena ini bukan urusan pemerintah doang, tapi juga tanggung jawab kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa jadilah warga yang melek anggaran dan tetap kritis ya. Sampai jumpa.